Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadinil qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin thumma ma ba'd. Alhamdulillah wa syukurulillah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pengajian kita, yakni pengajian fikih. Materi kita masih terkait dengan masalah jual beli, lebih khusus materinya terkait dengan apa yang disebut dengan najas. Ya, najas salah satu istilah yang dipakai oleh para ulama fikih untuk menggambarkan sesuatu yang biasa dilakukan oleh seorang yang melakukan transaksi jual beli. Ya. Apa itu najas? Najas itu secara bahasa adalah taduru ma'anihi haula al-istisyarati wal khadi'ati was-sitr. Ya. Di antara makna najas itu adalah ada kerjasama, tujuannya adalah untuk mengelabui, untuk menipu, dan bahkan untuk menutup-nutupi hakikat daripada barang itu. Ya, itu pengertian najas menurut bahasa. Sedangkan pengertian najas itu menurut istilah para ulama fikih adalah wa ziyadatu fi thamani sil'ati mimman la yuridu shira'aha hatta yughri ghairahu wa yakhdi'ahu wa yashtariha. Ya. Ada satu bentuk penambahan terhadap harga barang bagi orang yang sesungguhnya tidak mau membeli barang itu. Ya, tetapi karena ada najas yang dilakukan, ada satu bentuk pengelabuan sehingga kemudian orang itu membeli pada akhirnya barang itu. Kasih contoh. Ini air, saya yang jual, ada orang yang mau beli air itu. Sementara saya nego. Ada orang yang saya ajak kerjasama. Saya bilang sama dia, nanti kalau ada orang datang menanyakan harga air ini, kamu langsung datang ya, gitu. Jadi dia seakan-akan bersandiwara, padahal itu saya sudah kerjasama dengan dia, saya sekongkol dengan dia.
Nah, kalau saya bilang nanti ini harga airnya 10.000, nanti kamu juga ngomong, bilang ini berapa harganya ini? Saya bilang 10.000, dia bilang, oh murah sekali ini, murah. Kemarin, ya ini contoh saja, kemarin ada tetangga saya yang beli, oh, ini 11.000. Ya, jadi bagus sekali ini barangnya nih, kualitas ini barang. Rugi kalau kita tidak ambil ini, kapan lagi, gitu kan? Ya, itu caranya untuk mengelabui si pembeli itu, konsumen itu, gitu. Karena konsumen ini tidak punya pengalaman, dia merasa mendapat masukan dari orang yang tadi itu, ya dalam hatinya betul juga ini kayaknya barangnya bagus. Ya, daripada nanti ada yang ngambil, lebih baik saya ngambil. Padahal dia sudah kena sebenarnya di situ. Itulah yang disebut dengan najas. Ada orang begitu ya? Ada. Itu najas. Ya. Jadi penjual itu ada orang yang diajak kerjasama, ya, untuk kemudian nanti mempengaruhi si pembeli itu agar barang yang ditawarkan itu dia beli, gitu. Kenapa dia beli? Karena itu tadi ada propaganda, bilang mengeluh barang ini, rogi kiko deta alai, lo kan negara ku dijual dia, masuli pi, itu kan, padahal bisa jadi itu ngarah, ya. Alenatomi makadama kuaro, padahal si tonget-tongenda tidak seperti itu. Itu yang disebut dengan najas. Saya kira paham ya. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ini penjual, ada konsumen datang, tanya, ini berapa harganya ini HP? Saya bilang 1 juta. Nah, ada orang datang, dia juga nanya-nanya, ini berapa? Saya bilang 1 juta. Dia bilang murah juga ya. Ya. Kalau HP begini biasanya 1.100.000. Nah, kalau orang itu ya mengatakan ini murah, ini 1.100.000, lalu kemudian mengatakan ke konsumen yang pertama, murah ini Pak, murah ini Bu. Lalu dia beli. Kalau saya dengan orang yang kedua itu tadi tidak ada kerjasama, itu bukan najas. Ya, jadi bisa dibedakan. Kalau najas itu artinya pihak penjual dengan orang ini itu ada kesepakatan sebelumnya, ada kerjasama, namanya tawatu. Ya, tawatu itu ada persekongkolan untuk mengelabui para konsumen yang datang bertanya tentang harga. Ya, gitu kan? Tapi kalau seandainya orang itu datang lalu kemudian dia sendiri dia bilang saya tidak ada kerjasama sebelumnya, saya juga tidak suruh, ya kan? Nah, kalau begitu bukan najas. Saya kira paham Bapak Ibu sekalian. Baik. Ya, bagaimana bentuk-bentuk najas ini? Ya, wa min suwarihi aidan. Ya. An yukhbira al-bai' wal mushtari annahu ishtaraha bikadha wa huwa kadhibun aw dafa'a lahu kadha wa huwa kadhibun. Ya, itu termasuk juga najas. Ini contoh yang kedua. Kalau tadi kan contoh pertama, ada orang yang diajak kerjasama. Termasuk najas juga itu, kata guru kita, adalah si pembeli, si penjual itu mengatakan, ini modalnya 100.000, ya, saya belikan barang ini 100.000. Padahal mungkin cuma 70.000. Berarti kan dia dusta kan?
dia dusta. Ya, dia dusta. Atau dia juga sudah bersumpah. Ya, dia sudah bersumpah, bilang ini barang ini, biar kita keliling di pasar ini tidak akan pernah ketemu samanya. Ya, makanya moto dia gulilingi pasar ini dia tu kagak balu dia pada padana baraku. Kita coba nih gare, bukan ni siapa? Dia kagak. Pokoknya iya bawa mak balu kuy. Padahal bisa jadi ada juga yang jual. Nah, tujuannya adalah apa? Untuk igra, untuk tadi ya membujuk plus membodohi si pembeli itu bahwa ini memang barangnya katanya 100.000 modalnya. Padahal itu sebenarnya tidak segitu. Itu juga najas. Tak paham? Nah, makanya sebenarnya ada hadis Nabi SAW mengatakan begini, sebaik-baiknya aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam hidupnya itu adalah berdagang. Dek nagaga cok gelok jama-jamangi, yani itu dangkangi. Ya, itu kata Nabi SAW, sebaik-baiknya aktivitas, ya, pekerjaan yang bisa dilakoni oleh orang itu adalah berdagang, ya kan? Nah, tapi pada waktu yang sama berdagang itu sensitif, karena pertama butuh kejujuran gitu. Ya, denodiki istilahnya pada dendre, ya, ombar apa istilahnya itu, begini-begini, padahal apalagi kalau sampai-sampai dia bersumpah. Ya, nandrika nasuk buaja, nako dematona siko alinna, itu masukannya lo. Nandrika nasuk buaja nariko dematona siko, nandrika buaja nariko kami balu dia pada. Detuga ke sur matan rumah kada aga mandriko kuma beleng, tapalena to me makada. Pokoknya nak kami balu pada yehe siko anlin nain andre kak buaja. Ya, tak kusi mata kumi bola tak monro insya Allah dena andre buaja. Yemin loka kiko di saloe, di jajan andre buaja. Motor itu matan ro. Bukan di buaja manganga corona peloka kediwirinan andre toki. Ya. Ada banyak orang kan begitu. Yang penting laku ya gagai. Mak beli togi maga togi, ini ada urus. Ini yang agak sensitif Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi profesi dagang itu adalah profesi sebenarnya yang sangat mulia. Oleh karena itu jangan heran Bapak Ibu sekalian. Salah satu profesi yang pernah dilakukan oleh Nabi dalam hidupnya sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul adalah dagang. Ya kan? Dia seorang bisnismen gitu. Ya, dia malah keluar kota berdagang. Ya, dan dia berhasil dalam dagangnya. Ya. Dia berhasil dalam dagangnya, banyak keuntungan dia dapat, bukan karena cara-cara dagangnya itu seperti yang kita jelaskan ini, tapi dia sangat jujur gitu. Jadi ada orang itu kalau dia dagang, dia jujur, malah justru banyak dia dapat. Sebaliknya ada juga orang, maka aku menempuh ada ki dangkang, mawatan-watan. Coba dulu, jangan langsung bilang mawatan. Ya, itu. Tapi ini Bapak Ibu sekalian, beda dengan apa yang disebut dengan muzayadah. Jadi ada jual beli namanya muzayadah. Ya. Agak tahu siasa muzayadah? Kalau muzayadah itu adalah lelang gitu. Lelang.
Nah, itu kalau lelang boleh, tidak ada masalah. Jadi lelang dalam bahasa fikih klasik disebut bai'ul muzayadah. Ya misalnya saya, ayo ini ada 1.000. Dia bilang di situ 1.000. Ada bilang 1.100. Dia bilang 1.200, 1.300. Ayo 1.300, 1.500. Ada 2.000. Sampai mentok 3.000. Dan agak makada 3.100 berarti alena malai. Itu muzayadah boleh. Tapi terkadang hati-hati lagi, muzayadah itu terkadang haram hukumnya juga kalau kita kompak. Misalnya baswar kagak melu di Bali. Ya, ini banyak orang kan. Iku baswar tugasmu matu loka kokoro mencela. Nah, kalau saya sudah bilang 1.000, angkat tangan baswar. Iya, 1.000. Nanti ada lagi yang 1.100. Endreki sih. Maka dari situ 1.200. Ya kan? Kau kasih mereka 1.300. Bilang kau lagi 1.400. Kira-kira kau mau pemilu balai ya sih, nah? Akan dari situ 1.500. Kumatan retandri ni mako mekon aja dah. Jangan makan dari 1.900 pak. Jangan di negara ya sih, di negara lebarannya. Ya kan? Jadi kau matan retandri ni lina mekono. Kau kan makan dari 2.000 mekono. Jangan makan dari 2.100 pak. Jangan di negara ya sih. Itu tawatu. Itu tidak boleh. Sekalipun itu bentuk lelang, tidak boleh Bapak-Ibu sekalian. Karena ada tawatu di situ. Ya. Tapi kalau murni tadi konsepnya seperti itu muzayadah boleh. Ya kan? Muzayadah boleh. Ya di pelelangan mana mungkin ada. Ya. Ada. Ya, tapi bukan cuci gudang. Ya. Ada biasa cuci gudang. Ya, cuci gudang tapi situat-tuatna tetap matoi sarong. Nasabah ya begitulah. Nanti kita jelaskan kalau ada yang bicara tentang cuci gudang. Ya. Bagaimana hukumnya ini najas? Jadi yang kedua adalah kira-kira kalau ada orang melakukan transaksi jual beli seperti ini modelnya, itu kira-kira hukumnya apa? Haram iga? Ya rega wadimwa atau kugi, ya kan? Mayoritas ulama itu Bapak Ibu sekalian, ya jumhur fuqaha termasuk mazhabnya Maliki, mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Hambali itu mengatakan bahwa transaksi jual beli dengan cara najas seperti itu tadi modelnya itu haram hukumnya. Tapi ingat, ini baru hukumnya jual beli. Apakah itu haram atau tidak? Itu haram hukumnya kata mayoritas ulama. Tapi menurut mazhabnya Hanafi itu hukumnya makruh, karaha tahrim, cek mina haram. Jadi kalau istilahnya mazhab Hanafiyah itu ada yang disebut dengan karahatut tahrim, ada disebut dengan karahatut tanzih atau makruh tahrim, ada makruh ya karahat tahrim atau makruh karaha at-tanzih. Ini kalau orang mengatakan karahat tahrim itu berarti sedikit sekali lagi baru haram. Ya, tapi dia haram. Cetepi. Ya. Kapan itu haram? Kalau seandainya barang yang dijual itu berlipat ganda dari harga atau modal yang sesungguhnya. Jadi contohnya apa?
ini modalnya 3.000, iya kan? Ini modalnya 3.000. Terjadilah tadi najas. Akhirnya dijual jadi 6.000. Berarti kan berlipat ganda. Itu karahat tahrim namanya. Tapi kalau ini 3.000, menurut Hanafiyah, sekalipun terjadi najas, tapi kalau ternyata jualnya hanya misalnya 5.000 saja, maka itu tidak masuk dalam kategori makruh. Artinya itu jual belinya tetap dianggap tidak haram. Saya kira paham Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, ya, itu tadi hukumnya haram. Nah, yang kita pertanyakan kemudian itu adalah bagaimana transaksi itu sendiri, apakah sah atau tidak? Ya, karena ingat dalam transaksi itu Bapak Ibu sekalian, terkadang akadnya itu haram hukumnya, ya, tapi konsekuensi hukumnya itu haram, tetapi akadnya itu sendiri sah gitu. Ya, kasih contoh. Ya, misalnya ada orang melakukan transaksi akad nikah, ya kan? Akad nikah, akdun nikah atau akdul kiran, ijab kabul. Yang menjadi mahar itu misalnya adalah sesuatu yang haram. Nah, lalu kemudian dinikahkan orang itu. Apakah batal nikahnya karena maharnya haram? Nah, ada yang mengatakan nikahnya itu tetap sah. Kalau maharnya itu tidak sah alias haram, maka diganti mahar itu lari ke apa yang disebut dengan mahar misal. Ada namanya mahar misal. Ya, misalnya contoh, angka di Pak Boting, agak maharna 100 ekor misalnya bebek, 100 ekor bebek. Bebek tidak boleh dijadikan mahar karena haram hukumnya menurut kita orang Islam. Apakah nikahnya batal? Sah. Tapi nanti maharnya itu diganti dengan mahar misal. Apa yang dimaksud dengan mahar misal? Orang itu menikah, ada nggak saudaranya yang menikah sebelumnya? Bilang ada saudarinya. Siapa pengrekengi? Maka 5 juta. Itulah 5 juta penggantinya. Gitu. Itu namanya mahar misal. Kalau ada keluarganya perempuan itu baru menikah, saudarinya kah, sepupunya kah, atau tetangganya kalau tidak ada, atau sekampungnya tidak ada, siaga masa horo corona pendre tahu sih kok anor diring gitu. Ya, kalau paling tinggi misalnya 50 juta, jangan minta 100 juta. Karena mahar misal harus begitu. Harus ada apa istilahnya? Ada persamaan. Ya, tasyaga biasa kurma sahoro itulah standar gitu. Itu contoh. Sama dengan ini. Jadi ada ulama mengatakan transaksi jual beli dengan istilah najas itu tadi haram hukumnya, tetapi betulnya kok haram hukumnya berarti dosa itu pigawih yang melakukan itu dosa. Tapi apakah transaksinya itu batal? Ada sebagian ulama mengatakan bahwa transaksinya itu sah-sah saja. Itu mazhabnya Syafi'i. Tetapi ada tapinya. Kalau orang yang membeli itu merasa tertipu, maka boleh saja dia membatalkan itu akad. Maka dana jama-jama ka iya ipajing, dia janji beli.
Itu boleh karena akadnya ghairul lazim, tidak mesti jadi deal gitu. Karena ada orang yang merasa ditipu. Tapi kalau dia mau lanjut, akan dapat terubawan nih, pakubawan nih roh. Nah, itu tetap sah akadnya. Tetapi yang melakukan transaksi itu alias pembeli dengan penjual dengan orang yang melakukan kerjasama itu tadi dosa. Saya kira jelas. Ya. Nah, ada sebagian ulama mengatakan itu juga batin. Sebaliknya, ini ada riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa transaksinya batal. Maksudnya haram toy hukumna detona asa jual belinya dibatalkan. Kenapa? Karena itu tadi mengandung unsur khadi'ah. Ya, ada unsur penipuan, pembohongan ya kepada mushtari atau dalam hal ini adalah konsumen. Saya kira cukup. Karena ini sudah panjang. Sebenarnya masih agak panjang pembahasannya, tapi saya kira intinya ya sudah kita pahami bahwa model transaksi najas itu memang terkadang terjadi di masyarakat kita. Tidak hanya pada masa dulu, tapi ternyata kebiasaan itu masih berlanjut sampai hari ini ya oleh oknum-oknum yang melakukan transaksi jual beli seperti itu. Saya kira itu cukup. Kita insya Allah masih ada waktu kurang lebih mungkin 20 menit barangkali. Ya, boleh silakan kalau ada yang mau berkomentar. Salam. Ya, sebelum dua kali ada kasus begitu, ini harga Ya. ini harga barang, ada barang. Ini kan ini harganya 6 juta setengah. Tapi kalau kita kasih ini 4 juta setengah misalnya. Biasa. Ya dia maksudnya dia bilang dulu ini harganya sebenarnya 6 juta setengah. Maksudnya dia jualkan, bukan modal. Dia jualkan. Ya, dia jualkan. Tapi kalau kita kasih 4 juta setengah. Cek per cek kita jadi kita ini 4 juta setengah. Kita sedangkan cek per cek ternyata itu maksimal 2 juta. Nah, pertanyaannya apakah bisa dibatalkan setelah atau bagaimana? Terus yang kedua ada trik pemasaran seperti ini. Di label misalnya tadi, di label di situ tertulis misalnya 700.000 misalnya. Terus ini modalnya sekitar 500-an. Jadi ditulis itu 700. Untuk mengenai kembali dilihat aku harganya jadi 1 juta. Nah, harganya itu harganya jadi 1 juta. Lalu diskon misalnya 30%. Ini kan banyak yang dipakai di modal-modal besar. Seperti itu teknik masalahnya. Bagaimana hukumnya seperti itu? Ya, baik. Saya mulai dari yang pertama. Itulah tadi saya katakan, para pelaku bisnis itu mestinya jujur dari awal. Iya kan? Kalau modalnya 500, bilang 500. Apa sih susahnya? Menesel 500 modalana, maka ada 700 modalana, berarti mak beli no? Berarti ada dusta sudah di situ.
Kalau dusta itu tujuannya adalah untuk supaya barang ini laku, berarti Anda dosa. Ya, itu juga sudah masuk gharar. Secara umum itu sudah masuk gharar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya mengatakan nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil bai'i bil gharar. Nabi itu melarang melakukan transaksi jual beli atas dasar penipuan seperti itu. Kalau memang modalnya 500, bilang ke 500. Dan jujur, kalau saya mau jual, saya tidak jual kalau di bawah 700.000. Kenapa mau pusing? Toh, maka terus terang 500 ini modal anak iya, tapi iya pembali nareko 700 koyawana 700 dan pembeli nanti. Begitu saja. Ya, itu ya. Jadi kalau seperti itu tadi modelnya 500 sesungguhnya modalnya, baru di barco 700. Karena ada mau diskon tambah lagi. Iya kan? Tambah lagi berapa? Sampai 7 juta 1 juta. Baru diskon 30%, berarti jadinya berapa itu? Kembali ke harga 700 itu. Kenapa tidak bilang begini saja? Jangan di barcode. Modal jangan mau kasih di situ bilang segitu. Kasih saja, jangan bilang ini 500. Baru bilang 700, bilang saja ini 1 juta. Ya, harganya 1 juta tapi diskon 30%. Itu 150. Kada itu nama kutana pa penggali maka dasiaga modal lagi. Ya kan? Jadi jangan bilang ini modalnya 500 tapi itu antara mereka baru dikasih label 700 tambah lagi jadi 1 juta baru turun lagi 30%. Jangan nih bertele-tele itu kalau begitu, berlete-lete. Bukan bertele-tele, berlete-lete. Kok 500 modalana, langsung saja pasang 900.000, diskon 30%. Kalau begitu tidak ada di masalah. Kita kan tidak bohong, ya kan? Itu mengenai masalah modal aslinya itu kan saya yang tahu. Tidak bertanya gitu orang maka dasiaga teliangi yes itu mentongan naik. Ya kecuali kau engkau tahu memang macucula ada carana. Lo mana miseng ya ro? Ya itu kan. Ya bilang saja sekian. Tapi nanti kalau beli kasih diskon. Tidak apa-apa. Diskon itu boleh. Khasam namanya. Ya itu boleh. Tidak ada masalah. Oke. Yang pertama itu adalah apa tadi? Masalah sudah di ya. Pas diterima ternyata maksimal dulu coba tergantung itu dari mana tahunya kalau ternyata ini maksimal 2 juta. Kita cek ada Cek di mana? Cek di internet. Ya internet. Kalau memang barangnya tidak KW, siapa tahu ini memang tahu asli. Siapa tahu itu asli. Ya. Pada dinas tahu ada minyak apa itu? Kalau aslinya sebenarnya tidak segitu, mahal, ya kan? Nah, intinya begini. Ya intinya begini. Kalau ini barang saya jualkan misalnya 300.000 atau tadi berapa juta? 4,5 juta. Jadi seorang penjual itu tidak salah kalau dia mengatakan terus terang ini punya saya, barang saya ini kalau saya jual biasanya saya jual 6 jutaan. Tapi koi di elok malai apa juta.
Tidak salah sih kalau begitu. Apa salahnya? Tidak ada salahnya. Ia mina salah dari kumat kedai. Si tungan-tungan na iye modalana 4 juta. Padahal yang aslinya yang betul-betul itu cuma 3 juta. Beli nih kan itu salah, dosa itu. Karena dia itu sudah berdusta. Paham ya? Ya. Jadi tidak salah itu kalau dia bilang, "Oh ini melok beli taruh nih." Si kuatna talangi. Ya kan? Yang penting dia itu tidak ada embel-embelnya bilang ini sebenarnya modalnya sekian, padahal itu pun juga tidak segitu. Jangan kita bicara tentang yang begitu. Ya. Kecuali kalau memang ternyata ada konsumen itu bertanya, siaga memang tuwe modalana yemak kue. Tetap puni setengah-setengah di modalana telu bawa juta, tapi Tyson itu karena ini barangnya dari Surabaya. Ya, apa pun itu melo beli 3 juta, makanya harus masuk di lada 4 juta lagi. Ya kada nih bang, kok melo kilo kan nih paling Surabaya nih mengeli. Ya kan? Kan ada juga orang memang begitu. Ya. Menesan itu harus tenda sebab babela pulena. Ya kan? Maka lebih menre hidup pandang beli, di hidup pandang. Ya kan? 3 pi sewa otona, 3 pi waruna. Ya, meresa. Saya kira itu ya. Makasih. Ibu-ibu yang di belakang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berkaitan dengan ada dari malam-malam dari yang mengatakan haram distribusi, kemudian yang satu mengatakan makruh. Makruh itu ketika misalnya walaupun proses yang ada saat bersama, harga itu harga yang wajar. Yang menjadi pertanyaan di sini, kalau misalnya jual beli itu tidak ada unsur Anda sendiri, berarti harga jual beli itu melampaui dari harga pasaran misalnya. Karena misalnya harga itu harganya 3.000, tetapi ketika misalnya dia jual sampai 15.000, bagaimana statusnya? Ya. Karena sering kami alami, sering kita jumpai, misalnya harga yang harga pasaran itu kan berbeda dengan harga misalnya di mana ketika kita di satu tempat misalnya itu tidak memasukkan makanan dari luar, Harus makan di dalam. Ya. Ya. Jadi pada dasarnya tidak ada pelarangan untuk itu, ya, tidak ada pelarangan. Jadi misalnya ini modalnya cuma 10.000, ya, ini modalnya cuma 5.000, dijual sampai 10.000 atau 20.000, itu tidak ada pelarangan. Cuma di dalam fikih itu ada yang disebut dengan tas'ir, ya, tas'ir. Apa itu tas'ir? Pembatasan harga. Ya, jadi itu nanti kita akan jelaskan. Tas'ir, pembatasan harga. Siapa yang melakukan tas'ir, pembatasan harga? Adalah pihak yang berwenang tentang itu. Dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi pemerintah itu terkadang punya hak untuk
melakukan pembatasan harga barang di pasaran kalau ada indikasi dari para pelaku bisnis itu mempermainkan harga, maka elo-elona. Ya, elo-elona. Pada ini contohnya, kalau menjelang Ramadan, gula pasir biasanya normal harganya cuma 10.000 misalnya. Pas melu Ramadan, sini na padangka gula kesi sepakat mana ni makada 50 sebu. Ya, ya roto mapedi ulun na kudena minum kopi lenda sesuai. Tentu mau tidak mau terpaksa neliru. Apa ini kau minum ni kopi, dia nama gelo minum kopi, kau dega gulana. Padahal minum kopi itu aslinya tidak dikasih gula, Pak. Tapi dia itu biasa kamu minum kopi dega gulana. Ya, minum kopi yang sebenarnya itu tidak ada gulanya. Kopi itu saja. Ya, itu seperti itu. Nah, kalau ada semacam permainan dari para pelaku bisnis, sengaja dia kasih naik harga supaya masih sakit di pengelie. Nah, di situ orang yang punya otoritas, kewenangan itu punya hak untuk melakukan pembatasan harga. Maka dari padang kami bola kesi mudalu paling maksimal hanya segini saja, tidak boleh di atasnya. Itu namanya tas'ir, dan itu pernah terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah suatu ketika pada masa Nabi itu barang itu melonjak, harganya tinggi sekali. Ada sahabat datang kepada Nabi mengadu, "Ya Rasulullah, ala tusahir lana?" Wahai baginda Nabi, tidakkah engkau mau lakukan pembatasan harga di kami ini? Masih sakit, lewat sulina barangnya, ya kan? Nah, dari sinilah para ulama itu berbeda pendapat tentang itu. Ya, ada yang mengatakan boleh melakukan kalau ada indikasi dari para pedagang-pedagang mempermainkan harga. Ya, tapi kalau memang kondisi yang menuntut begitu, ya apa boleh buat. Maka de menre elina bensinge, menre elina solar terpasang menre itu elina semoto ya kan? Nah, cuman terkadang memang kata makoi ada berita bensin mau naik. Tapi menre itu elina sewa auto. Menre ini, dia pernah menre elina bensinge, pas menre sih. Pas mau bensinnya, denan no lina sesuatu. Begitu. Nah, kalau hal-hal seperti ini sebenarnya bisa diintervensi oleh pemerintah, Pak. Bisa. Ya, karena itu kan mengikuti yang lain. Coba. Napi memang menre nemen nih. Sewa untuk menre Jepang dah. Tak ada pengaja mak tahu. Ya. Ya, tidak apa-apa. Menre ini, dan nama gagal menre. Tapi napa melu di menre rencana solang. Menre ini, pas menre itu nggak tambah sih. Dia minta ada kebijakan baru, turun lagi. Dia no lina. Suka mana rumah terus. Ya. Padahal sebenarnya kalau acuannya ke situ ya kapan merubah ya harus turun juga. Tapi makin dapat kebawan dia rumah gelo memang, iya kan? Jadi begitu penjelasan dari pertanyaan tak. Ya. Dia tahu agak apa? Apa sih? Ya. Ya. Status hukumnya ada masalah ketika misalnya keluarga pemerintah yang kewenangan untuk menekan harga. Iya. Yang standar maksimal. Iya. Jadi terjadi masyarakat sering juga walaupun pemerintah mengumumkan bahwa harga HDP PNC ini setiap ya,
Kalau begitu tidak hanya mengeluarkan kebijakan, tapi juga memantau. Saya masih ingat, kita pun juga Bapak Ibu masih ingat, tahun 80-an itu, RRI, Radio Republik Indonesia itu setiap hari itu dia umumkan harga cabai sekian, harga telur sekian, harga ini sekian. Angka makuke makar, dena gaga. Ya, dena gaga. Itu setiap hari. Jadi masyarakat itu Sulawesi Selatan yang mutar Radio Republik Indonesia, pasti dia tahu, oh harga cabai sekian, harga gula sekian, harga minyak tanah sekian. Dulu kan minyak tanah, harga ini sekian, harga beras sekian, harga ini sekian. Begitu. Makuke dena gaga. Jadi kalau pemerintah mengintervensi, mestinya dia memantau juga. Mantau. Kalau di negara-negara lain itu ada disebut dengan Wisaratut Tamwin. Ya, kementerian apa kalau di sini yang mengenai masalah perdagangan. Itu yang punya otoritas untuk ya melakukan itu. Karena itu juga memang penting. Masyarakat yang masulilada lina barangi madrasah. Belum lagi ada yang disebut dengan monopoli. Itu lain lagi, nanti kita jelaskan apa itu monopoli. Monopoli itu kalau dalam bahasa fikih disebut ihtikar. Itu juga bisa menjadi masalah di masyarakat. Ya, nanti saya jelaskan kalau pertemuan berikutnya. Terima kasih. Itu nagaga kapan? Ibu-ibu, ya, jadi memang kalau sudah tidak, ya kita mungkin cukup. Ya, tapi saya perlu perjelas bahwa materi seperti ini kami sampaikan karena ini memang penting, Pak. Ya, inilah etika bisnis yang diajarkan oleh agama kita. Jadi komelo mak baraka jama-jamange, saya kira tidak ada salahnya, Pak. Yeru ini koto mak baru, tania megana disapa tapi baraka. Nah, agak tunggu nana mega kode nama baraka. Tapi lebih magelo pi ko mega toi nama baraka toi. Begitu. Ya. Saya kira itu ya. Allahu a'lamu bissawab. Saya kira demikian. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.